Nah, saya akan ralat satu persatu tentang kasus Vina ini. Ya, semoga ini didengar oleh Presiden kita dan Kapolri kita. Jadi pertama, kasus yang namanya Antam pada tahun 2010 lalu ya masih dalam pengawasan. Kedua, seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani bubuk yang melalui kapal. Ya, kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Corby lolos dari Indonesia ini karena suap uang. Itu pertama, kalian masih ingat kasus Corby? Itu melibatkan yang namanya anak seorang penguasa yang tatonya dihilangkan. Sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Nah itu satu. Kedua, seorang itu ya Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar. Diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandar lah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam, dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, saya mencurigai bulu kudus saya. Ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47 menit. Tanggal 1 ya hari ini ya. Apa tanggal 31? Nah, saya ungkap hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang, salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah, tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah, orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si bandar. Oke, suruhan si bandar. Si bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli, tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu. Termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu. Ya, itu
kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja, semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu. Satu yang bertahi lalat itu saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu, ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri, ya, kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya, itu yang menangkap Peggy Setiawan. Orang ini nih, coba saya nanti ya, saya screenshot ini yang namanya fotonya ya. Coba bisa kita tempelkan enggak di sini ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya. Betul, mereka tidak memukul. Ya, mereka tidak memukul. Tapi mereka ini dibayar seorang bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Ya, saya menolong-tolong ya, selamatkan yang namanya Bapak Ibtu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya, jadi untuk bapaknya Eki ya, yaitu Bapak Ibtu Rudiana, saya mohon ya, ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh Bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa ya, saya orang biasa, tapi Allah lah yang mengasih tahu itu ya. Salah satu jalan semua ini Allah yang menurunkan itu ya, kemampuan seorang manusia. Ini hari Sabtu tanggal berapa ini, tanggal 31 apa udah 1 Mei ini ya. Pokoknya tadi jam 5 setelah sholat subuh ya, jam 5 lewat 54 ini ya, saat ini saya terakhir bicara. Nah itu ya, jadi saya harap Indonesia ya, tolong uploadlah kembali foto seorang yang menangkap kuli bangunan yang berjenggot itu. Itulah salah satu ini, tapi dia akan takut ya, akan takut bilang kalau saya fitnah ini nanti ya. Tidak, itulah salah satu kuncinya ya. Demi Allah, itu salah satu kuncinya. Semoga doa saya seorang itu, bapaknya orang Eki ya, ini dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini terbongkar semua ya, disuap karena uang semua. Mudah-mudahan ini terbongkar melalui orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan itu. Oke, salam waras, salam NKRI ya. Doa kita bersama, mudah-mudahan terbongkar bandar itu ya. Oke.